kalau reproduksi secara seksual, sel yang dewasa ini dia nanti akan berubah membentuk sel gamet. Oke, dia akan melakukan reproduksi secara seksual ini jika pada lingkungan yang kering ataupun kandungan airnya itu kurang gitu. Jadi lingkungan yang mencekam atau lingkungan yang kurang menguntungkan, maka si Chlamydomonas ini dia akan mengambil jalur reproduksi seksual gitu ya. Nah, selanjutnya sel gamet ini dia akan menyatu, dia akan melakukan fertilisasi baik gamet positif maupun gamet negatif. Jadi tidak ada gamet sel sperma atau sel ovum, tetapi pada alga ini dia hanya membentuk isospora, isogamet. Oke, isogamet, gametnya itu mirip, gamet positif dan gamet negatifnya itu mirip, kemudian dia gamet tersebut melakukan fertilisasi gitu. Sehingga hasil fertilisasi ini akan membentuk sigot. Sigot ini dia set kromosomnya itu diploid. Nah, selanjutnya sigot ini dia akan menghasilkan sebuah pembungkus, sebuah coat yang keras yang dimana berguna untuk melindungi sigot yang terdapat di dalamnya. Nah, pembentukan coat ini dia bertujuan untuk melindungi si sigot dari kondisi yang kekeringan atau kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, kemudian selanjutnya si sigot itu ya dari yang 2N dia akan melakukan meiosis, dia akan menghasilkan sel haploid. Oke, sel haploid yang nanti sel haploid ini dia akan berkembang menjadi sel yang matang, oke, atau sel yang dewasa. Oke, jadi pada ketika kondisi lingkungan itu sudah membaik kembali, maka coatnya itu pecah, coatnya itu mengalami lisis, selanjutnya dia akan membebaskan sel-sel Chlamydomonas yang bersifat haploid, kemudian sel-sel tersebut tumbuh atau berkembang menjadi sel yang dewasa. Nah, jika dibandingkan antara asexual reproduction sama sexual reproduction, sebenarnya lebih dominan adalah asexual reproduction. Jadi dia secara dominan di alam ditemukan dalam kondisi haploid yang mengalami asexual reproduction. Nanti kalau seandainya lingkungan kurang menguntungkan, maka Chlamydomonas akan mengambil jalur reproduksi seksual gitu. Oke, ini adalah siklus hidup dari ulva. Jadi siklus hidup dari ulva ataupun alga yang sudah multiseluler. Oke, jadi pada tahapan sporofit di sini ulva akan menghasilkan bagian belitnya itu akan menghasilkan sporangia. Oke, sporangia dari dalam sporangia akan keluar zoospora. Oke, nah hasil meiosis dia ada yang tadinya bersifat ulvanya itu bersifat diploid, dia menghasilkan zoospora yang haploid. Nah, selanjutnya zoospora itu dia akan melakukan pembelahan secara mitosis, dia akan berkembang menjadi bagian gametofit. Di sini dapat dilihat bahwa struktur gametofit itu dia mirip sama struktur sporofit yang dewasa. Nah, selanjutnya gametofit ini dia akan menghasilkan sel-sel gamet. Sel gamet ini ada positif, ada negatifnya juga. Sel gametnya itu akan menyatu dan terjadinya singamia atau fertilisasi, dia akan membentuk sigot. Kemudian sigot akan berkembang menjadi sporofit yang dewasa. Oke, nah beginilah siklus hidup dari si ulva. Oke, sekian video pembahasan kita terkait dengan Chlorophyta. Sampai jumpa di video pembahasan atau video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.